Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Alfamullah. My ID number C1M02410107. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang faktor lingkungan yang memengaruhi kerja mikroba atau yang sering disebut juga sebagai faktor lingkungan dalam pengendalian mikroba. Topik ini sangat penting untuk dipahami terutama dalam bidang kesehatan, industri pangan, dan bioteknologi karena kemampuan kita mengendalikan mikroorganisme sangat bergantung pada kondisi lingkungan. Seperti halnya makhluk lain, mikroba, baik itu bakteri, jamur, virus, maupun protozoa, sangat dipengaruhi oleh lingkungan tempat mereka hidup. Lingkungan memberikan faktor-faktor yang dapat mendukung pertumbuhan, tetapi juga bisa menghambat bahkan membunuh mikroba. Dengan memahami faktor-faktor ini, kita bisa mengoptimalkan kondisi untuk menumbuhkan mikroba yang menguntungkan, atau sebaliknya menciptakan kondisi yang tidak sesuai untuk mikroba, penyebab penyakit, dan pembusukan. Faktor pertama yang sangat penting adalah suhu. Setiap mikroorganisme memiliki rentang suhu optimum, yaitu suhu terbaik bagi pertumbuhannya. Secara umum, mikroba dapat dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan suhu pertumbuhannya. Yang pertama, psikrofil, yaitu yang tumbuh baik pada suhu rendah sekitar 0 derajat Celcius sampai 20 derajat Celcius. Contohnya mikroba yang hidup di daerah kutub atau lemari pendingin. Kemudian yang kedua, mesofil, tumbuh optimal pada suhu 20 derajat Celcius sampai 45 derajat Celcius. Sebagian besar mikroba patogen manusia termasuk kelompok ini karena suhu tubuh manusia sekitar 30 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga, termofil, yang menyukai suhu tinggi sekitar 45 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius. Bahkan ada hipertermofil yang bisa bertahan di atas 100 derajat Celcius. Dalam pengendalian mikroba, suhu digunakan dengan 2 cara, pemanasan untuk membunuh seperti pada pasteurisasi atau sterilisasi, dan pendinginan untuk memperlambat pertumbuhan mikroba membusuk dalam makanan. Faktor berikutnya adalah pH, yang menggambarkan tingkat keasaman atau kebasaan lingkungan. Sebagian besar bakteri tumbuh optimal pada pH netral, yaitu sekitar 7. Namun, jamur dan hamir cenderung lebih toleran terhadap kondisi asam dengan pH optimum antara 4 hingga 6. Oleh karena itu, makanan asam seperti acar, yogurt, dan buah-buahan fermentasi cenderung lebih tahan terhadap pembusukan oleh bakteri karena hanya mikroba tertentu yang mampu bertahan pada pH rendah. Dalam pengendalian mikroba, pengaturan pH menjadi salah satu strategi penting, misalnya dengan penambahan asam organik atau bahan pengawet untuk menurunkan pH makanan. Mikroorganisme memudahkan air untuk proses metabolisme, namun bukan hanya jumlah air yang penting, melainkan aktivitas air, yaitu ketersediaan air bebas yang bisa digunakan oleh mikroba. Bakteri biasanya memerlukan aktivitas air tinggi di atas 0,9, sedangkan jamur dapat hidup pada kondisi yang lebih kering. Inilah sebabnya pengeringan makanan, penambahan gula, atau garam bisa menghambat pertumbuhan mikroba. Metode ini mengurangi ketersediaan air sehingga mikroba tidak dapat berkembang. Contoh penerapan nyatanya dapat kita lihat pada ikan asin, dendeng, atau selai buah. Semuanya memanfaatkan rendahnya aktivitas air untuk menghambat pembusukan. Kemudian selanjutnya, faktor berikutnya adalah oksigen. Tidak semua mikroba membutuhkan oksigen untuk hidup. Berdasarkan kebutuhan oksigennya, mikroba dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama, aerob obligat, yang hanya hidup dengan oksigen. Kemudian yang kedua, anaerob obligat, yang justru mati bila terkena oksigen. Kemudian ada fakultatif anaerob, yang bisa hidup baik dengan maupun tanpa oksigen. Kemudian yang terakhir, mikroaerofil, yang membutuhkan oksigen dalam kadar rendah. Dengan memahami hal ini, kita bisa mengendalikan mikroba melalui pengaturan atmosfer, misalnya menggunakan kemasan vakum atau modified atmosphere packaging pada makanan olahan.
Cahaya, khususnya sinar ultraviolet atau UV, dapat merusak DNA mikroorganisme. Radiasi UV menyebabkan mutasi atau kerusakan permanen pada materi genetik, sehingga mikroba tidak bisa bereplikasi. Oleh sebab itu, lampu UV sering digunakan untuk sterilisasi ruang kerja laboratorium, alat, atau permukaan. Sementara itu, radiasi ionisasi seperti sinar gamma juga digunakan dalam industri untuk sterilisasi alat medis dan makanan siap saji. Selain itu, terdapat faktor kimia seperti ketersediaan nutrien, zat toksik, dan tekanan osmotik. Lingkungan dengan garam tinggi, misalnya, dapat menyebabkan sel mikroba kehilangan air melalui osmosis dan akhirnya mati. Begitu juga dengan adanya bahan kimia seperti desinfektan, alkohol, atau logam berat yang dapat merusak membran sel dan protein mikroba. Jadi, kita bisa menyimpulkan bahwa pengendalian mikroba sangat bergantung pada faktor lingkungan, mulai dari suhu, pH, kelembapan, oksigen, cahaya, hingga kondisi kimia sekitarnya. Dengan memanipulasi faktor-faktor ini, kita dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme berbahaya sekaligus mendukung pertumbuhan mikroba yang bermanfaat, misalnya dalam proses fermentasi. Pemahaman mendalam tentang faktor lingkungan ini menjadi dasar bagi berbagai teknologi di bidang pangan, kesehatan, dan industri bioteknologi modern. Karena pada akhirnya kemampuan kita untuk mengendalikan mikroba berarti kemampuan kita untuk menjaga kesehatan, keamanan, dan keberlanjutan hidup manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.